Dalam koordinasi Panwascam Kecamatan Marga Asih dengan tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Menekankan kepada PKD atau pengawas kelurahan atau desa sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat desa agar memahami objek pengawasan dalam kampanye pemilu 2024. Sedikitnya ada 8 metode kampanye pemilu berdasarkan pasal 26 PKPU nomor 15 tahun 2023, seperti yang dilansir oleh KPU meliputi: yang pertama, pertemuan terbatas. Yang kedua, pertemuan tatap muka dan dialog. Yang ketiga, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Yang keempat, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Yang kelima, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet. Yang keenam, rapat umum. Yang ketujuh, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon. Yang kedelapan, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan. Objek tersebut adalah pelaksana kampanye, materi kampanye, dan metode kampanye pengawasan merupakan kerja wajib dari pengawas pemilu agar terwujudnya keadilan pemilu. Adapun dalam pengawasan kampanye ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: yang pertama, terkait netralitas ASN atau UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 282-283 ayat 1 dan 2. Yang kedua, keterlibatan TNI atau Polri atau Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, keterlibatan kepala desa atau perangkat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29. Yang keempat, tidak berkampanye di tempat ibadah atau dalam Pasal PKPU Nomor 20 Tahun 2023. Yang kelima, tidak berkampanye di tempat pendidikan dalam Pasal PKPU Nomor 20 Tahun 2023. Yang keenam, tidak berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023. Dan Robi Asidiki, anggota atau Koordip HP2HM mengatakan, 28 November sampai 10 Februari ini memuat tentang metode kampanye. Ada 5 metode kampanye. Yang pertama, pertemuan terbatas. Yang kedua, pertemuan tatap muka. Yang ketiga itu penyebaran bahan kampanye kepada umum. Ada juga penyebaran pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan juga media sosial. Adapun metode kampanye, iklan media massa cetak, iklan media massa elektronik, dan iklan media massa daring itu, dan juga rapat umum itu akan dimulai dari 21 Januari sampai 10 Februari. Tentang penetapan lokasi pemasangan APK dalam pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Bandung. Zonasi pemasangan alat peraga kampanye yang sudah ditentukan dan diputuskan oleh KPU bahwa pemasangan alat peraga kampanye itu sudah ditentukan titik zonasinya. Kemudian ketika tim kampanye atau tim sukses memasang baliho APK dan sebagainya di luar zonasi tersebut, maka menurut Ketua Panwascam Marga Asih Risman Rizwandi, Ketua atau Koordip SDMO mengatakan, di mana tahapan kampanye ini dimulai pada tanggal 28 November kemarin sampai dengan tanggal 10 Februari nanti. Nah, makanya kami mengundang rekan-rekan dalam tahapan kampanye ini agar supaya bisa tersampaikan kepada peserta pemilu, diantaranya jadwal-jadwalnya itu seperti masa kampanye ini harus seperti apa. Dari Marga Asih, Kabupaten Bandung, Hendy Sopriadi, ADAS TV melaporkan.